Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Nunu Ibnu Ritidat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesionalitas. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan pribadi. Sebelum kami menjelaskan hal tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indra selaku moderator. Saya Sabrina Nurisa. Saya Rahmawati Indonesia. Saya Irfan. Saya Nagini Putulanizi. Saya Siti Brian. Saya Dara Setiawati. Materi urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan pribadi. Kata yang pertama adalah etika, di mana etika ini adalah secara khusus ilmu mengenai perilaku dan kesusilaan dalam lingkungan. Materi tersebut akan lebih jelas dijelaskan oleh teman saya. Yang tadi dijelaskan oleh teman saya itu etika secara khususnya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit etika secara umumnya. Etika secara umumnya adalah suatu norma, kaidah ataupun tata cara yang dijadikan pedoman atau prinsip bagi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi etika diklasifikasi yang terbagi menjadi 3. Yang jenis pertama yaitu etika ini dipandang sebagai cabang filsafat yang secara khususnya ini membicarakan tentang nilai baik dan buruknya dari perilaku manusia pada umumnya. Jenis kedua yaitu etika yang dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang biasanya membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Jenis ketiganya yaitu etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluasi yang hanya memberikan nilai buruknya terhadap perilaku manusia. 3 macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif, etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang diambil. Contohnya menjaga sopan santun, berpikir rasional dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada etika normatif, etika yang menetapkan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Contohnya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada mata etika atau meta. Untuk etika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan yang menjadi kenyataan. Contohnya seorang anak yang menendang bola hingga kaca jendela pecah. Artinya baik buruknya tindakan harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang akan saya jelaskan yaitu etika dalam kehidupan pribadi. Yang pertama ada etika peringai, yaitu adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dari waktu tertentu dan ada dari daerah tertentu. Contohnya seperti pergaulan anak muda, upacara pernikahan adat, atau busana adat dari daerah-daerah tertentu. Kemudian ada etika moral, yaitu menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Etika ini berkaitan dengan moral diri kita sendiri. Contohnya yaitu berkata jujur, membela keadilan, dan membela kebenaran. Kemudian kita harus menghormati yang lebih tua dan menyantuni anak yatim. Kemudian ada etika pribadi, yaitu etika ini berasal dari seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Contohnya seperti pembisnis yang sukses dan kaya raya, dia bisa menjadi seperti itu karena dia tidak lupa dengan dirinya dan hamba Allah. Kemudian dia terus berusaha menjadi lebih baik lagi semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan yang terbaik bagi dirinya dan orang lain. Yang keempat yaitu etika sosial, berhubungan dengan seseorang dan lingkungannya. Contohnya seseorang pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan milik negara, tapi dia melakukan korupsi. Dia ini maksudnya tidak bertanggung jawab ya, karena dia mengkorupsi uang milik negara, dan etika ini bisa merusak etika sosial diri dia dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup. Ruang lingkup di sini seperti aspek masyarakat, seperti etika berbicara, seperti tidak berkata tidak sopan kepada orang tua. Selanjutnya etika berbusana.
Kita tidak sepantasnya memakai busana terbuka ke acara keagamaan dan acara formal lainnya. Ada juga etika berhubungan dengan yang lain, yaitu human relation. Selain aspek masyarakat, ada juga aspek beragama. Etika dalam aspek ini seperti etika berdasarkan wahyu Tuhan dan ajaran agamanya. Dan juga etika kita dalam menghargai perbedaan keyakinan kita masing-masing. Peran etika pribadi dalam beragama. Adanya etika beragama akan menjalin kerukunan bagi pemeluk agama dan sekaligus menjalin hidup damai tanpa adanya perseteruan. Selanjutnya ada peran etika pribadi dalam bermasyarakat. Hilangnya sebuah etika dalam masyarakat akan membuat seseorang sulit untuk bersosialisasi. Adanya etika dalam bermasyarakat ini akan menjalin lingkungan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya ada contoh etika pribadi dalam bermasyarakat. Yang pertama, ada mengucap salam ketika bertamu. Ini sih pasti udah pasti ya, menjadi hal yang wajib dilakukan ketika seseorang pergi bertamu. Yang kedua, itu mencium tangan orang yang lebih tua. Ini sih udah menjadi salah satu budaya Indonesia untuk mencium tangan orang yang lebih tua, karena ini salah satu bentuk wujud kasih sayang anak terhadap orang yang lebih tua. Terus yang ketiga adalah meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Ini sih pasti, udah harus pasti ini, karena kalau nggak dicap sombong. Selanjutnya ada contoh etika pribadi dalam beragama. Pertama, itu ada menghormati hak dan kewajiban untuk agama lain. Ini sih udah pasti banget ini. Terus yang kedua, itu tidak menghalangi ibadah orang lain. Misal nih kalau kita mau yang orang non-muslim ini kita ajak tuh mau ke mall, tapi mereka lagi ibadah, nah itu kita harus nunggu dulu. Nah itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga ada berteman tanpa membedakan agama lain. Ini di Indonesia ini kan mayoritas warganya tuh agamanya muslim. Nah sebagai seorang muslim itu harus berteman dengan agamanya yang lain, jangan sampai mengucilkan mereka gitu. Yang terakhir itu ada tidak memaksa orang lain atas pilihan agamanya. Itu seperti dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita harus saling menghargai agama yang dipilihnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Henry selaku moderator dan teman-teman kelompok 5 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.